Ada kata dalam goa, rumah kecil dari bata, kerja keras dan berdoa, insya Allah tercapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi, masih konsisten walaupun di bulan Ramadan dan kejar tayang. Nah, ini aku awali dulu dengan video aku lagi masak ya teman-teman. Ini tuh aku lagi mau bikin sambal terasi. Jadi tuh cabenya, bawangnya, terasinya semua itu pada aku goreng dulu ya. Tapi jangan lupa ditutup karena biasanya tuh suka meledak-meledak gitu, dan apinya jangan terlalu gede. Oke, sambil nungguin cabenya lagi aku goreng tadi, aku di sini juga lagi mau nyiapin menu tambahannya. Aku tuh mau bikin telur dadar tahu ya teman-teman. Jadi di sini ada tuh tahu satu potong kayak gitu ya. Itu tadi udah aku cuci bersih. Terus lanjut di sini aku irisin bawang merah sama aku irisin daun bawang ya teman-teman. Aku potong-potong gitu. Terus di sini langsung aja aku masukin telur. Nah, telurnya di sini aku pakainya 2 aja ya, karena kalau kebanyakan takutnya ntar nggak habis, karena kan ini cuman buat buka puasa gitu ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh 2 telur ini tuh dapatnya lumayan banyak gitu ya, bisa buat aku, pak suami, sama anak-anak juga. Jadi ya ini ajalah menu kami buat malam ini ya teman-teman, lauk utamanya. Kalian pada masak apa nih teman-teman di puasa yang ke berapa ya ini ya? Udah ke sekitar 13 apa 14 apa 15-an gitulah ya teman-teman, aku tayangin videonya ini nanti. Nah, kalau misalnya aku tuh selalu masaknya itu setiap hari ya teman-teman, dan menunya juga super simple. Nggak ada sih teman-teman yang berbeda banget ya dari menu-menu aku, walaupun ini bulan Ramadan terus menunya itu beda, enggak ya teman-teman, kayak sama aja sih teman-teman. Karena menurut aku ya, kalau misalnya di bulan Ramadan itu ya bukan berarti menu kita harus enak-enak banget gitu ya, karena kan kita tujuannya berpuasa itu agar bisa merasakan orang-orang yang susah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita malah kalau di bulan Ramadan harus masak-masak enak gitu ya, nah itu kayak jadinya gimana gitu ya. Jadi ya mending kayak biasa-biasa aja lah gitu. Palingan kalau di bulan Ramadan ini kayak ibadahnya itu jauh lebih ini ya, lebih banyak gitu ya teman-teman waktunya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya mah menurut aku kayak biasa aja gitu ya. Tapi ya itu sih menurut aku. Kayak misalnya aku tuh ya teman-teman jarang banget yang aku tuh mulai aktivitas tuh dari subuh-subuh gitu ya, kayak orang-orang. Karena aku tuh kalau misalnya sahur bangun itu tuh jam 4 teman-teman, itu tuh kan tinggal makan, tinggal ngangetin, tinggal makan gitu ya. Jadi kadang aku nggak bikin video karena ya nggak terlalu ada kegiatan gitu. Ntar kalau misalnya udah sahur gitu ya, terus lanjut subuhan, habis subuhan ngaji, habis ngaji nanti itu ya lanjut buat ngedit atau dubbing video. Nah, setelah aku dubbing dan ngedit video, baru deh nanti tuh aku beraktivitas yang lain gitu ya. Biasanya sambil ngedit atau sambil ngaji itu aku sambil muter cucian gitu loh teman-teman. Pokoknya yang kerjaan yang bisa disambi gitu sih. Nanti kalau misalnya udah beres editan ya tinggal deh yang bilasin pakaian, beres-beres rumah kayak gitu ya. Jadi ya nggak terlalu ada yang gimana-gimana banget sih aktivitas aku. Cuman palingan kayak di bagian ibadahnya itu kayak lebih dibanyakin aja gitu. Nah, berhubung ini tuh bulan puasa, jadi kadang aku tuh suka dubbingnya itu tuh ya di pagi hari gitu ya, atau di setelah subuh gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya di siang hari takutnya nanti udah lemes, udah loyo, udah letoy gitu ya. Jadi kayak nggak bersemangat banget buat dubbing. Sedangkan videoku ini kan video sederhana, dan yang aku andelin itu ya dari suara aku gitu ya. Jadi kalau misalnya udahlah videonya itu biasa-biasa aja gitu ya, semangatnya nggak ada di suaranya, ya ntar kalian malah bosen gitu kan dengan video aku. Jadi walaupun video aku sederhana, setidaknya suara aku ini tuh bisa memberikan semangat untuk kalian. Syailah, pede banget ya aku ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali muji diri sendiri. Nah teman-teman, kita balik dulu ke videonya lagi. Tadi sambal terasinya itu udah mateng ya teman-teman, tinggal di blender aja ntar. Terus ini aku lagi bikin juga buat lauk juga ya teman-teman. Tuh udah lumayan sore sih teman-teman ya ini ya. Cuman aku sengaja aja goreng bakwan itu sekarang aja ya. Kepengennya sih ntar aja pas mau buka gitu kan. Tapi ya udahlah nggak apa-apa sekarang aja, biar ntar tuh kayak bener-bener apa ya, kayak bener-bener lebih lega aja gitu ya. Karena beneran deh nggak tahu kenapa ini tuh aku ngerasa lemes banget. Jadi pengennya semua kerjaan itu beres cepat gitu ya.
Jadi aku masak-masak aja lebih cepat, biar ntar tuh cepat beresnya semuanya gitu ya, biar agak lebih santaian dikit gitu. Oke, ini tuh lanjut aku tuh mau ngerebusin daun singkong. Ya inilah sayurnya ya teman-teman. Jadi kan kemarin itu aku kan ada nyari daun singkong sama kakak ipar aku yang aku masak bareng. Nah itu nyarinya lumayan banyak. Jadinya pas sudah masak di rumah kakak ipar aku tuh daun singkongnya masih ada sisa. Jadinya aku bagi dua gitu sama kakak ipar aku. Jadi ini tuh bisa lagi aku masak ya. Malah menurut aku ya teman-teman, daun singkong ini tuh malah lebih enak dari kangkung, dari bayam gitu ya. Kayak aku tuh lebih puas aja makannya. Tapi kalau kangkung sama bayam nggak tahu kenapa aku tuh kurang suka. Tapi kalau sama sayur daun singkong kayak gini, itu bener-bener enak banget teman-teman. Ya walaupun makannya tuh cuma pakai sambal doang sama ikan asin aja gitu ya, itu udah enak banget sih menurut aku ya kalau daun singkong ini. Kalau misalnya kita itu tinggal di kampung, di desa gitu ya teman-teman, kayak daun singkong itu biasanya jarang banget sih kita beli. Bisa nanam di pekarangan gitu ya, atau misalnya bisa minta ke saudara gitu ya teman-teman. Jadi kayak nggak perlu lah beli-beli gitu ya. Nah kalau aku kemarin itu ini tuh nyarinya daun singkong yang liar gitu ya teman-teman, di tempat-tempat yang memang nggak ada orang punya gitu ya. Itu tuh tumbuh liar gitu loh teman-teman. Terus juga nggak beraturan banget tuh, semak-semak juga. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan daun singkongnya itu bagus gitu. Oke, singkat cerita ini tuh bakwannya udah mateng, terus juga rebusan daun singkongnya udah mateng. Nah teman-teman, kenapa aku kalau misalnya daun singkong tuh jarang banget misalnya direbus dulu, ntar dibuang airnya baru direbus lagi gitu ya. Karena memang daun singkong yang aku dapetin ini tuh lumayan muda-muda teman-teman. Jadi dia itu tidak pahit. Jadi walaupun dia itu kayak misalnya langsung direbus gitu doang gitu ya, itu tuh nggak perlu diulang-ulang rebusnya, itu dia tetap enak teman-teman dan nggak pahit sama sekali. Oke lanjut nih teman-teman, ini untuk sambal terasinya ya. Nah ini aku udah kasih sedikit minyak di wajan. Lanjut aku tumis sambal terasinya, karena kan aku udah pernah bilang ya teman-teman, kalau Pak suami tidak suka sambal terasi yang tidak ditumis lagi. Jadi ya mau nggak mau aku tuh tumis lagi untuk sambalnya ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja. Dan jangan lupa boleh tambahin garam, ditambahin micin, gula merah, atau misalnya mau dikasih gula putih juga boleh. Dan nanti tuh kalau cabenya udah dingin, itu tuh tinggal diperasin jeruk nipis. Itu udah enak banget sih menurut aku. Tapi sayang teman-teman, untuk kali ini tuh sambal terasinya kurang pedas sih menurut aku ya. Kalau kata Pak suami mah ini tuh udah bagus gitu ya, sambal terasinya pedasnya udah pas gitu. Tapi kalau menurut aku kurang pedas gitu. Tapi ya udahlah ya, gimana lagi, atau juga Pak suami tuh suka. Apalagi Pak suami tuh bener-bener pecinta sambal terasi teman-teman. Cuman sayang aku tuh kalau misalnya sambal terasi itu ya kayak 2 kali seminggu tuh masih mau, tapi kalau udah sering-sering tuh kayak udah enek gitu teman-teman. Jadi ya palingan aku bikin sambal terasi itu ya sesekali aja. Kalau kalian itu suka banget apa biasa aja juga sama sambal terasi nih teman-teman, boleh tulis di kolom komen ya. Oke, alhamdulillah ini udah mateng nih teman-teman sambal terasi aku, barokallah. Lanjut di sini tuh aku mau beresin ya untuk area meja kompor dan persekitarannya. Kebayang nggak teman-teman bagaimana lalat ini berterbangan di dapur aku ya? Pastilah ya teman-teman, kalau yang namanya kita itu habis nyambal terasi banyak banget lalat ya teman-teman. Makanya ini tuh jangan sampai deh dibiarin lama-lama ya, mending langsung gercep diberesin gitu. Aku tuh kepikiran teman-teman untuk ngasih plastik bening gitu di meja makan aku ya, atau meja TV aku yang lama. Aku kepikiran buat ngasih plastik, cuman kata Pak suami nggak usah karena itu permukaannya glossy gitu ya. Cuman aku tetap pengen, cuman belum ada kesempatan buat beli. Nanti deh kalau ke toko perabotan aku tuh pengen beli gitu ya teman-teman, biar dia tuh nggak cepat rusak. Karena nanti kalau misalnya anak-anak itu udah pinter gitu ya teman-teman, udah nggak suka manjat-manjat lagi, aku bakal pindahin lagi meja ini tuh ke ruang serbaguna. Oke teman-teman, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, di sini tuh aku tadi diantarin sama ponakan aku ayam dan ikan salai atau ikan asap ya teman-teman. Jadi kan kemarin itu yang pas aku masak bareng kakak ipar aku itu kan aku ada ya teman-teman kayak ngasap ikan sama ayam gitu. Nah itu tuh udah mateng. Jadi ini tuh pagi-pagi diantarin sama ponakan aku yang kecil ya teman-teman, yang paling kecil. Dia itu beda 5 bulan aja sama si Twin, tapi dia udah pinter banget ngantarin ini karena dia memang udah biasa ya sama mamanya itu
kayak dibiarin kemana-mana gitu. Nah kalau aku si Twin masih belum masih belum percaya aja rasanya aku tuh kalau misalnya anak-anak tuh dilepas gitu aja main teman-teman, karena kayak anak-anak itu takutnya nanti kelayapan kemana-mana gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak pernah yang ngebiarin anak-anak itu main bebas kayak gitu ya, karena beneran aku tuh masih takut dan masih belum sanggup ngawasinnya gitu. Oke teman-teman, tadi habis masak aku ngerasa badanku tuh bener-bener lemes banget teman-teman. Jadi aku tuh memutuskan untuk mandi biar seger gitu ya. Nah ini setelah mandi moodku itu bagus lagi teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk beresin ya teman-teman rak piring. Jadi ini tuh aku mau beres-beresin sedikit ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya tadi udah aku elap gitu teman-teman, tapi ternyata kameranya belum aku play atau belum aku on kan teman-teman. Masya Allah ya. Padahal ya teman-teman, tadi itu pas aku ngeluarin, terus aku ngelapin gitu ya dengan pedenya lah aku udah ke on gitu ya. Tapi ternyata pas aku cek itu belum aku on kan kameranya. Masya Allah, begitu amat lah ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu tuh kayak lagi puasa mungkin konsentrasi juga rada turun gitu ya. Nah di sini untuk di bagian lemari yang 2 pintu itu udah beres. Lanjut di sini di bagian ini juga aku mau lap-lap sedikit nih teman-teman. Beginilah ya teman-teman, kalau misalnya emak-emak lagi rajin gitu ya, lagi kumat rajinnya, kayak tadi misalnya lemes gitu ya, terus tiba-tiba udah dibawa mandi, udah segeran, malah semangat lagi, malah beraktivitas lagi gitu ya. Nah pokoknya di sini aku mau bersihin ini karena memang bener-bener aku tuh udah nggak nyaman banget ngelihatnya, kayak udah sesek aja gitu ya ngelihatnya. Nah teman-teman, di sini aku mau sekalian aja lah ya sapa-sapa, ada beberapa nih yang minta disapa. Jadi aku tuh mau sapa dulu untuk teman-teman yang udah minta disapa di kolom komentar aku sebelumnya. Cuman itu masih belum semua ya teman-teman. Pokoknya aku sapa-sapanya itu secukupnya aja dulu ya. Takutnya juga kalau kebanyakan ntar teman-teman itu malah kayak bosan gitu ya ngedengerin sapa-sapaan yang terlalu banyak atau yang terlalu lama. Oke, yang pertama di sini tuh aku mau sapa ada Momansyah di Cikarang ya teman-teman. Kalau nggak salah sih di Cikarang ya. Kalau Momansyah apa di mana lupa deh aku. Momansyah gitu ya, dia tuh penonton setia aku banget teman-teman. Dia tuh juga sering komen, cuman kadang nggak komen tapi dia itu selalu nonton katanya. Terima kasih ya untuk Momansyah. Lalu ada Mama Dian nih di Cikampek di Karawang ya. Ada Mam Mira di Padang Pariaman Sumbar. Masya Allah, hai orang Padang. Aku udah pernah loh Mam ke Padang Pariaman, ke Pantai Arta ya. Cuman udah lama banget sih. Selanjutnya di sini aku juga mau sapa ada Bunda Nur Hayati di Sulawesi Selatan. Hai Bunda. Ada Bunda Sarali di Brunei. Masya Allah, Brunei jauh banget ya. Hai Bunda Sarah, terima kasih loh ya udah nyempetin komen. Ada juga Kak Yana dari Malaysia. Hai Kak Yana. Lalu ada juga Bunda Zaza di Jawa Timur. Hai Bunda Zaza, terima kasih loh ya untuk para kakak-kakak, momi-momi dan bunda-bunda semua yang sudah berkenan untuk berkomentar ya teman-teman di video aku. Jadi sebenarnya banyak banget sih teman-teman yang penonton aku ya, cuman kadang memang mereka nggak komen gitu ya. Alasan nggak komen itu kadang nggak sempat komen, terus juga malu macem sih teman-teman. Karena kan kalau misalnya dilihat-lihat view aku itu kan udah kayak ribuan lah gitu ya teman-teman, kayak udah seribuan, 2000-an, 3000-an. Itu kan yang komen kadang tuh cuman sedikit kayak 50 gitu kan, atau di bawah 50 gitu. Tapi aku yakin banyak banget kalian itu yang nonton, yang selalu nonton video aku. Cuman mungkin banyak alasan yang memungkinkan kalian tuh tidak komen. Tidak apa-apa, yang penting kalian tuh selalu nonton. Dan semoga juga video-video aku tuh bisa menginspirasi dan menemani hari-harinya kalian semua. Aku tuh ya teman-teman di bulan Ramadan ini bener-bener berasa kewalahan banget buat balas-balasin komen, berasa nggak sempet gitu ya. Mohon maaf banget teman-teman. Aku beneran deh nggak ada bermaksud sombong, nggak balasin komennya kalian ya. Beneran banget karena aku tuh bener-bener keteteran. Apalagi kan aku di bulan Ramadan itu upload video itu yang update ya teman-teman. Jadi baru bikin edit langsung upload kayak gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya ada waktu-waktu santai itu bener-bener aku maksimalkan buat ngedit video sama dubbing atau voice over. Karena ya teman-teman kalau misalnya aku itu kayak ngutamain balasin komen kapan aku ngeditnya gitu ya, dan aku tuh pengen banget bisa selalu konsisten. Tapi memang aku selalu cicil sih teman-teman balasin komen, walaupun kadang yang aku balasin cuma sedikit gitu ya dalam sehari. Oke teman-teman, alhamdulillah udah bersih lagi ya dapur aku, barakallah. Ini juga lemari piring udah lumayan rapi nih teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi ke kegiatan aku di malam hari ya. Jadi ini tuh setelah suami pulang tarawehan teman-teman. Jadi aku tuh keluar sebentar ngajakin Pak suami gitu ya. Terus ini mau beli martabak teman-teman. Tadi juga sempat ngisi bensin sebentar sih ya. Ini mau beli martabak karena lagi pengen banget gitu ya aku tuh makan martabak. Martabaknya itu isi coklat kacang. Kalau biasanya mah anak-anak itu suka mesen serikaya, cuman aku nggak suka, enek aja makannya gitu ya. Anak-anak juga kayaknya sekarang udah nggak terlalu suka. Makanya aku pesen sesuai dengan selera aku ya, yaitu kacang coklat ya teman-teman. Kadang sih suka mesennya itu ketan juga ya, pokoknya tergantung aja. Tapi malam ini lagi pengen nih makan yang coklat kacang. Makan martabak anget-anget gini tuh memang bener-bener sedep banget ya teman-teman, pokoknya mantep banget. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak loh ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga setiap video-video aku bisa menginspirasi, memotivasi ataupun hanya sekedar menghibur kalian. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa nih teman-teman untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya agar kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video-video aku yang selanjutnya. Mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya ada salah-salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.